Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib musalla al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang terbaik dan bisa menjadi bagian daripada pemberat timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan, kesehatan, keberkahan atas rezeki yang dilimpahkan dan diberikan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita sudah membahas dari pengurusan jenazah yang mana dari semenjak sakaratul maut, ya sakitnya sakaratul mautnya, lalu meninggal, dipastikan meninggal, lalu berikutnya pemandian, pengkafani, mengkafani jenazah terakhir, yang mana pembahasan kita boleh tidak seorang wanita itu menggunakan kain sutra dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan kain kafan. Ya, tentang tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan kain kafan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la taghalu fil kafani fa innahu yuslabu salban sari'an. Janganlah kalian berlebihan dalam mengkafaniku, kata Rasulullah SAW. Karena kain kafan akan cepat rusak atau hanya menutup saja cairan atau membusuknya, sebagaimana disampaikan Abu Bakar Siddiq. Beliau pernah menyampaikan kepada anaknya, ini Aisyah radhiyallahu anha, tatkala nanti aku meninggal, cucikan bajuku, jadi bajuku, dan ditambahkan 2 helai kain kafan. Lalu Aisyah mengatakan, wahai bapakku, bukannya bajumu ini sudah lusuh, sudah usang, sudah jelek gitu ya. Tapi Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya kain kafan itu hanya menutupi daripada cairan yang keluar dari tubuh, dan itu cepat akan pun rusak. Nah, sehingga dari dalil ini boleh menggunakan kain kafan yang konteksnya di sini seperti kain ihram yang sudah terpakai dan seterusnya. Tidak mesti harus baru. Akan tetapi kain kafan yang bagus tentunya itu bagian daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tentang sutra yang dibolehkan kepada seorang perempuan, kain kafan sutra, yakni dibolehkan bagi perempuan dan diharamkan bagi laki-laki. Tapi ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan, di antaranya Imam Ahmad tidak menyetujui atau tidak sependapat atau tidak membolehkan seorang wanita, walaupun secara hukum syar'i dia boleh menggunakan kain sutra, tapi dalam hal mengkafani itu beliau tidak setuju. Lalu berikutnya jemaah subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bab tentang setelah memandikan, mengkafani, tentunya itu menyolatkan jenazah. Nah, mungkin nanti dalam bab ini ada beberapa persoalan yang terkadang tidak kita temukan, atau mungkin kita temukan tapi ternyata dalam konteks kita melaksanakan salat jenazah itu banyak hal-hal yang kekeliruan di tengah masyarakat, yang mana hal ini perlu kita ketahui, dan tentunya dalil dan begitu juga dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan pendapat imam madhab. Yang pertama, secara umum hukum daripada salat jenazah ini, para ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah fardu
fardu kifayah. Yang sebagaimana pemahaman kita, fardu kifayah itu tatkala ada salah seorang atau beberapa orang melaksanakan salat jenazah, maka gugurlah kewajiban dari satu kampung atau satu jamaah atau satu RW atau satu RT di dalam perumahan tersebut atau di dalam kampung tersebut. Maka ini bagian daripada pengertian fardu kifayah. Sama halnya dengan kita mempraktikkan memahami, bukan mempraktikkan, memahami seluk-beluk hukum dari membaca Quran secara teorinya, secara teorinya. Tahu teorinya, ini ketemu dengan ini, misalnya hukumnya ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan ikhfa idgham, itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan praktiknya, aplikasinya, walaupun dia tidak tahu secara teori, itu fardu ain. Itu wajib, harus, maka harus dipraktikkan. Nah, sehingga ini bagian daripada hukum di dalam melaksanakan beberapa ibadah, di antaranya salat jenazah. Maka dalilnya dari perintah baginda Rasulullah SAW memperhatikan kaum muslimin yang selalu melaksanakan salat jenazah, yang mana Abu Hurairah meriwayatkan di mana seorang laki-laki yang meninggal di dalam keadaan berhutang, keadaan berhutang. Pernah Rasulullah SAW menyampaikan hal ini di dalam hadis yang cukup panjang. Maka di sini tatkala salah seorang itu diketahui oleh Rasulullah SAW, dan biasanya Rasulullah SAW sebelum salat jenazah bertanya dulu, apakah orang yang meninggal ini mempunyai hutang? Apakah ada ahli warisnya yang bisa mampu membayar hutangnya lalu tidak dibayar atau belum dibayar seperti itu? Lalu ada yang menjawab mengatakan iya, dia punya hutang. Maka Rasulullah SAW mengatakan salatkan atau salat jenazah kan saudara. Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah orang yang mempunyai hutang. Jadi ini beratnya tanggungan hutang tatkala dibawa sampai meninggal. Hal taraka lidainihi fadlan, apakah dia meninggalkan harta untuk membayarkan utangnya? Jadi ada harta yang dia tinggalkan sedangkan dia memiliki hutang, maka selesaikan dulu. Kalau dia memiliki harta lalu dia memiliki hutang dan belum diselesaikan, maka Rasulullah SAW tidak menyolatkan jenazah tersebut. Maka ini kerasnya atau wanti-wanti, dan tentunya cukup beratnya bagaimana seseorang yang meninggal lalu dikuburkan lalu membawa hutang, wala'udzubillah. Maka ini bagian daripada keharusan kita mengingatkan ahlul bait. Maka kalau memang benar hutang itu jumlahnya besar, kepada yang dihutangkan atau yang hutangkan itu tidak mau mengikhlaskan, maka itu harus diselesaikan. Akan tetapi kalau yang pihak yang dihutangkan itu atau yang memberikan hutang itu mengikhlaskan, maka itu lebih baik seperti itu. Maka ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggalkan harta untuk pelunasan hutang, maka beliau menasihati Rasulullah SAW. Jika tidak, maka beliau bersabda, salatkan sendiri saudara. Kalau dia mempunyai hutang, kata Rasul dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, punya harta untuk membayarnya, maka selesaikan. Tapi kalau dia tidak membayar dan menyelesaikan, maka Rasul mengatakan salatkan sendiri saudaramu tersebut. Maka keutamaan salat jenazah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man tabi'a janazatan fa shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tabi'aha hatta yufraga minha falahu qiratani. Barang siapa yang mengiringi daripada jenazah dan mensalatkannya, mengiringinya dari rumah sampai dengan masjid, atau dengan musalla dan disalatkan, ia memperoleh pahala satu pahala atau satu qira, satu qira. Maka tetapi barang siapa yang mengiringnya hingga selesai, maka ia mendapatkan pahala dua qira. Maka Rasulullah SAW mengatakan asgharuhuma, sekecil dari satu qirat itu adalah mithlu uhudin au ahaduhuma mithlu uhudin. Jadi satu qirat itu ternyata subhanallah, kalau bapak-bapak yang pernah naik haji dan umrah, Rasulullah SAW mengatakan terkecil sepergunung Uhud.
Ya. Jadi satu qirat itu ganjarannya orang yang mensolatkan jenazah saudaranya itu, kata Rasulullah SAW, yang terkecil seperti gunung Uhud, yang paling kecil, gitu ya. Atau satu diantaranya seperti gunung Uhud. Jadi orang yang mensolati jenazah, tatkala dia mengiringi dari rumah sampai dengan masjidnya, ya maka dia mendapatkan satu qirat salat. Lalu tatkala dia menyolatkan jenazahnya sampai selesai dan mengiringinya, menguburkannya, maka mendapatkan 2 qirat. Dan terkecil kata Rasulullah SAW, ya asgharuhuma, di antara keduanya yang paling kecil itu, ya baik itu yang mendapatkan 1 qirat atau di antara 2 qirat tadi, mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud, paling kecil. Au ahaduhuma mithlu Uhudin, atau satu di antaranya seperti gunung Uhud. Ya, jadi luar biasa pahala mendapatkan daripada salat jenazah. Imma yang kita kenal, ya ataupun saudara kita yang tidak kita kenal. Maka tatkala kita tidak memiliki kesibukan, maka usahakan bisa menghadiri salat jenazah. Maka di sini jemaah hadrat subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Abdullah bin Umar, anak beliau, ya, apakah kamu tidak mendengar ucapan Abu Hurairah bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat jenazah, wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha, ya, lalu dia mensolati jenazah tersebut, lalu mengiringinya sampai ia thumma tabi'a hatta tudfana, sampai dia dimakamkan. Kana lahu qiratani, sesungguhnya orang yang menyolati jenazah saudaranya dari dia keluar rumahnya langsung mengiringinya ke masjid dan mensolatinya lalu sampai kepada memakamkannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiratani, mendapatkan 2 qirat, min ajrin, dari pahala ganjar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kullu qiratin mithlu Uhudin. Dari setiap qirat itu ternyata bandingannya atau semisal gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, dan barang siapa yang mensolatinya, ya, thumma raja'a kana lahu mithlu Uhudin, lalu dia pulang tidak ikut ke menguburkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti gunung. Maka di sini bandingan yang lebih jelas, ya. Jadi orang yang menyolat, ya, mengiringi jenazah dari dia keluar rumah lillahi taala, lalu sampai ke masjid, lalu sampai menguburkannya, mendapatkan 2 qirat, berarti sebanding 2 gunung Uhud. Lalu tatkala dia menyolati saja lalu dia pulang enggak mengikuti jenazahnya sampai dikuburkan, ganjarannya 1 gunung Uhud 1 qirat. Maka ini jemaah sekalian, tinggal kita memilih, ya, memilih untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak atau lebih besar. Oleh karena itu Ibnu Umar, ini adab luar biasa seorang Umar bin Khattab, ya, khalifah, ya, tatkala itu menanyakan perihal tentang hadis yang pernah dia dengarkan oleh anaknya Ibnu Umar kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibacakan kepada Ibnu Umar, dan Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut atau memastikan kepada anaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hal tersebut. Maka Ibnu Umar menyuruh, ya, Khabbab menemui Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, menanyakan kebenaran ucapan Abu Hurairah tadi, tentang ganjaran orang kalau yang dia keluar dari rumah mengiringi jenazahnya, salat langsung ke kuburan dapat 2 qirat sebanding dengan 2 gunung Uhud, dengan orang yang salat saja lalu pulang ke rumah enggak ikut ke kuburan dapat 1 Uhud. Langsung ditabayyun atau ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kebenaran ucapan Abu Hurairah tersebut, lalu dia kembali kepadanya untuk mengabarkan hasilnya. Khabbab berkata apa? Ya, tatkala Ibnu Umar mengatakan tersebut, Ibnu Umar menanyakan kepada Khabbab dan menanyakan langsung kepada Abu Hurairah, Aisyah, qala Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah radhiyallahu anha, na'am, benar. Ya, benar apa yang dikatakan Abu Hurairah. Maka hadis ini adalah hadis yang saya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Umar berkata, sungguh selama ini, ya, kita telah mengabaikan pahala berkirat-kirat bagi orang yang, ya, punya luang waktu
tapi dia tidak mengikuti salat jenazah saudaranya yang wafat atau mengiringnya ke kuburan. Maka syarat-syarat daripada salat jenazah itu sama seperti salat ya pada umumnya, harus bersuci, berwudu, ya, memakai pakaian yang menutup aurat. Semua syarat sah daripada salat pada umumnya berlaku juga di dalam salat jenazah. Maka rukun-rukunnya itu ya termasuk adalah yang paling di antara keduanya, di antara salat itu ya an-niyah. Ya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan itu tergantung daripada pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan atau amalan sesuai apa yang dia niat. Kalau niatnya adalah lillahi ta'ala mendapatkan ganjaran. Tapi kalau niatnya hanya kelihatan oleh manusia ya, atau hanya untuk dia misalnya berpamer, maka yang dia dapatkan itu juga. Maka ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya rukunnya berdiri bagi yang mampu. Kalau enggak mampu boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk juga, misalnya nggak ada kursi, selonjoran boleh. Ya. Lalu berikutnya 4 kali takbir. Nah, nanti ada ikhtilaf di takbir ini, jemaah. Ya. Kalau kita selama ini kan salat jenazah bagaimana? Takbir 4 kali, selalu mengangkat tangan. Ternyata Rasulullah SAW itu hanya takbirnya sekali doang. Di takbiratul ihram. Kedua, ketiga dan keempat itu nggak ngangkat tangan. Tapi nanti ada dalilnya, ada hadisnya ikhtilaf. Ya, siapa yang berpendapat itu mengatakan rajih, ya, boleh mengangkat tangan. Yang takbir kedua kan takbiratul ihram dulu tuh. Allahu akbar. Kita membaca suratul Fatihah. Lalu berikutnya takbir yang kedua membaca apa? Doa atau salawat? Ya, salawat. Allah. Kita angkat tangan lagi kan? Ya. Lalu takbir lagi Allah. Nah, ternyata itu tidak ada di dalam ta'liq kitab ini, ya, di dalam fikih sunnah ini, yang notabene fikih sunnah Syekh Sabiq ini adalah bermadzhab Syafi'i. Nah, ini perlu nanti kita ketemukan dalilnya seperti apa, jumhur ulama mengatakan seperti apa, dan pendapat beberapa sahabat seperti apa, dan itu yang diambil oleh imam-imam mazhab. 4 kali takbir, ya. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mensolati daripada Raja Habasyi. Ya, beliau membacakan takbir 4 kali. Itu salah satu dalil yang disampaikan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang berikutnya mengangkat kedua tangan pada saat takbir. Nah, di sini ya penjelasannya nanti ada beberapa dalil yang disampaikan bahwa ternyata tentang mengangkat ya takbir ya tatkala kita mentakbirkan baik itu yang pertama takbiratul ihram, ijma' para para ulama, begitu juga dengan dalil yang sahih, maka takbiratul ihram ini bagian daripada rukun daripada salat itu sendiri. Tatkala tidak ada takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Ya, sehingga di sini di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ashabun Najasyi ya faqabbara alaihi arba'an. Ini dalil pertama. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dan mensalati raja Najasyi atau Habasyi. Beliau bertakbir 4 kali. Ulama ijma' mengenai disyariatkannya mengangkat tangan untuk takbir yang pertama saja. Itu ijma' para ulama. Ajma'u ala anna al-musalli ala janazati yarfa'u yadayhi fi awali takbiratin takbiraha. Ulama ijma' ya sepakat ya bahwa orang yang salat jenazah syariatkan harus ya mengangkat tangan di tatkala dia takbir yang pertama. Namun ya mereka khilaf, berbeda pendapat ya di antara kalangan ulama yang lain mengenai mengangkat tangan untuk takbir kedua, ketiga dan keempat, mengangkat tangannya ya. Yang rajih disunnahkan untuk mengangkat tangan dalam setiap takbir adalah salat jenazah berdasarkan riwayat Nabi pertama. Ya, kalau di dalam kitab fikih sunnah itu selesai, tidak ada dalil yang mendapatkan mengatakan Rasulullah SAW itu mengangkat tangan di
di takbiratul kedua, ketiga dan keempat, hanya takbiratul ihram saja, gitu ya. Nah, itu penjelasan di antaranya, gitu ya. Nah, sehingga di sini tentunya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sedangkan di ta'alif kitab ini, ya, Said Sabiq mengatakan kesimpulannya tidak ada keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah mengangkat kedua tangan itu kecuali pada takbiratul ihram saja. Ya, jadi cuma sekali saja, Allahu Akbar tatkala niat Al-Fatihah, lalu Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Nah, sedangkan di dalam penjelasan para ulama yang lain, ya, itu ternyata ada hadis dari Nafi' yang mengatakan kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin ala janazah. Dan adalah, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, mengangkat tangannya di setiap kali takbir dalam salat jenazah. Ya. Jadi di sini dicontohkan oleh Ibnu Umar berdasarkan riwayat Nafi tentang Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang juga banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan hadis, ya, tapi pendapatnya Nafi tentang Ibnu Umar. Kana yarfa'u yadayhi. Jadi kalau ada hadis atau perkataan menggunakan kana, ya, jemaah subhanahu wa taala, itu biasanya perbuatan yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sering dilakukan. Nah, ini Ibnu Umar yang melakukan hal itu dan diriwayatkan oleh Nafi'. Ya, berkata kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengangkat tangan beliau setiap, ya, rakaat tatkala beliau melaksanakan salat jenazah, ya, atau mensolati jenazah daripada sesama muslimnya. Juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana pernah kita bahas, Ibnu Abbas ini adalah anak muda, anak kecil yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah salah satunya adalah perawat hadis yang paling banyak semenjak kecil, karena beliau dari belum balik itu bebas keluar masuk rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sering mendengarkan, sering melihat dan seterusnya dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yarfa'u yadayhi fi takbiratil janazah. Bahwasanya beliau juga biasa mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir di setiap di salat jenazah, ya. Maka ini hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hajjar Asqalani dalam tulis beliau, ya. Lalu jemaah subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa yang lebih rajih, yang lebih kuat juga bahwa mengangkat tangan di setiap takbiratul ihram itu ada tuntunannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan para sahabat yang melakukan hal tersebut, ya. Nah, lalu berikutnya jemaah subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan juga, ya, di antara rukunnya, ya, mengangkat kedua tangan pada takbir, ya, lalu membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang lirih, ya, surat Al-Fatihah dengan suara yang lirih. Nah, ini di jamaah sering kita dengarkan. Terkadang kalau misalnya banyak bersaf, ya, ternyata suaranya bukan lirih, yang gede, suaranya sampai kedengaran. Catatan lirih itu hanya dia saja yang mendengar, ya, bukan sampingnya, apalagi satu saf atau belakangnya sampai kedengaran suara dia membaca. Lalu berikutnya adalah membaca salawat dengan suara yang lirih, ya. Kalimat salawat itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi bagian, ada perbedaan juga. Ya, cukup mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, ya, Allahumma salli ala Muhammad, ya, itu cukup. Tapi lebih sempurna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka ini lebih sempurna, ya. Walaupun memang sekali lagi di dalam kitab ini dituliskan salawat yang lengkap itu tadi tidak ada dalilnya, gitu, ya. Akan tetapi itu lebih sempurna karena kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meminta keberkahan kepadanya. Maka hal ini jamaah subhanahu wa taala, ada riwayat dari Imam Bukhari tentang bagaimana Talhah bin Abdullah menceritakan, ya, kepadaku, kata Imam Bukhari, aku melaksanakan salat jenazah di imami Ibnu Abbas,
Ya, Ibnu Abbas menjadi imam, ia membaca surat Al-Fatihah lalu berkata itu adalah sunnah membaca Al-Fatihah katanya. Ya, hadis ini juga ya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini hal yang dipraktikkan oleh sejumlah ulama dari generasi ke generasi. Ya, maka di dalam hal ini membaca surat Al-Fatihah ya di takbir pertama ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan pendapat daripada Imam Ahmad. Ya, maka kejelasan dari surat Al-Fatihah itu bagian daripada di takbiratul pertama ya, setelah takbiratul ihramnya. Maka argumentasi mereka mewajibkan bacaan surat Al-Fatihah. Kalau tadi dikatakan dia sunnah kata Ibnu Abbas, ternyata ada argumentasi kembali lagi pendapat yang lain yang mengatakan hal itu wajib, harus gitu ya. Ya bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam salat, sebagaimana bab salat yang pernah kita bahas, sallu ala sahibukum, salatkanlah temanmu itu. Lalu beliau juga bersabda, la salata liman la yaqra'u bi ummil Qur'an. Tidak ada salat, seseorang tidak sah salatnya apabila tidak membaca ummul Qur'an, yang tidak lain adalah suratul Fatihah. Maka di sini di takbiratul ihram yang pertama wajib aini harus membaca suratul Fatihah. Ya, sebagaimana dalil yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan la salata lima la yaqra'u bi ummil Qur'an atau bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya. Jadi sampai sini insyaallah jelas ya. Jadi lafal salawat yang dibaca sebagaimana tadi yang kita sampaikan ya, ada beberapa di antara pendapat para ulama yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad ya, atau dia hanya membaca itu saja, atau perlengkap atau diperjelas kembali dengan salawat kepada Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim, keberkahan dan seterusnya. Lalu doa. Nah, ini yang terkadang kita terbatas dengan doa kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha dan seterusnya. Nah, ternyata doa-doa yang baik kalau memang waktunya cukup gitu kan. Ya, imam misalnya panjang membacanya dan ada kesempatan untuk kita, semua doa yang baik itu justru boleh juga kita berdoa di sana. Ya. Ya, jadi setelah sholawat ya, lalu berdoa kepada si mayit, mendoakan mayit, maka ini ada beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mungkin ya terkadang kita ternyata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi itu ternyata hadis paling bawah. Ternyata yang sering diucapkan Rasulullah SAW terkadang yang sering kita enggak pakai gitu. Ya. Maka para ulama fikih sepakat bahwa doa adalah bagian daripada rukun ya dalam salat jenazah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ingat dia bagian daripada rukun salat jenazah. Idza shalaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kata Rasulullah SAW, jika kalian mensalati jenazah saudaramu, maka berdoalah untuknya dengan ikhlas. Berdoalah dengan ikhlas. Maka ini sebab salah satu dia bagian daripada rukun dan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Maka doa apa saja ya yang bisa kita lantunkan ya, maka yang lebih utama jika berdoa dengan doa yang berasal dari baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, doa yang diucapkan Rasulullah SAW berdasarkan ya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika salat jenazah Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anta rabbuha. Ya Allah, engkaulah Tuhannya. Wa anta khalaqtuha. Dan engkau juga yang menciptakannya si mayat. Wa anta razaqtaha. Dan engkau juga yang memberikan rezeki kepadanya. Kalau ha ini kan kembalinya apa? Dhamirnya ke muannas. Muannas atau muzakkar? Muannas, berarti perempuan. Tapi di dalam doa jenazah ini tidak ada. Diperuntukkan benar-benar untuk muannas dan muzakkar dia ternyata. Apalagi kalau bayi atau orang yang muda meninggal. Ya Allahumma anta rabbuha, engkaulah Tuhannya. Karena ha itu dan ka itu kembali kepada jenazah, baik itu laki atau perempuan. Engkaulah Tuhannya, wa anta khalaqtuha, engkau yang menciptakannya, wa anta razaqtuha, engkau juga yang
memberikan dia rezeki, wa anta hadaitaha lil Islam, dan engkau yang memberikan hidayah, petunjuk kepada mayit ini dulu selama hidup itu tentang Islam, memasuk ke dalam agama Islam. Wa anta qabadta ruha, ya. Dan Rasulullah SAW juga mendoakannya, engkau yang mencabut nyawanya, ya, engkau yang mencabut nyawanya. Wa anta a'lamu bisirriha, kata Rasulullah SAW juga mendoakannya, dan engkau juga yang lebih mengetahui batin dan lahiriahnya. Semasa dia hidup, apa yang dia lakukan, amalan ibadahnya, dosanya dan seterusnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Allah yang mengetahui batin dan lahirnya. Ya. Maka ini doanya, ya, anta a'lamu bisirriha wa alaniyataha, mengetahui batin dan lahirnya. Wajina syafa'a lahu faghfir lahu dzanbahu. Maka terakhir penutupnya, kami datang sebagai perantara untuk memohon pertolongan baginya, maka ampunilah dosa-dosanya. Kami sebagai perantara datang, ya, menyolatinya, mendoakannya, maka ampuni dosa-dosanya. Nah, ini yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, insyaallah nanti saya share di grup supaya bisa kita hafalkan. Jadi jangan hanya mengandalkan Allahumma firlahu. Nanti Allahumma firlahu itu bagian terakhir itu ternyata, ya, doa pilihan yang keempat. Ya, dicantumkan di dalam kitab fikih sunnah ini. Lalu ada doa lagi yang satu dari riwayat Wasilah bin Aqsa, ya, Wasilah bin Asqa. Rasulullah SAW menjadi imam salat jenazah dan beliau berdoa, Allahumma inna fulana bna fulan. Ya Allah, sesungguhnya si fulan, kita sebut namanya. Misalnya Muhammad bin sama bin siapa, atau misalnya Razzaq bin Muhammad, ya, fulana bin fulan, fi dhimmatika wa habli jiwarika, ya, adalah dalam tanggunganmu dan ikatan perlindunganmu, ya, wa habli jiwarika faqihi min fitnatil qabri, berdoa supaya dia dihindarkan dari fitnah kubur. Maka lindungilah ia dari siksa kubur. Wa adzabin nar, lindungi juga dia dari azab api neraka. Wa anta ahlul wafi', nah, sesungguhnya ya Allah, engkaulah penempat janji, ya, wal haqqi, begitu juga penegak kebenaran. Allahumma ighfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, berikan dia rahmat, ya, fa innaka antal ghafur, dan ampunkan segala dosanya, dan sesungguhnya engkau adalah yang yang mengampunkan segala dosa dan maha merahmati. Ini doa yang kedua. Lalu doa yang ketiga, jemaah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah SAW, ya, setelah mensalati jenazah, beliau bersabda, Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu anhu wa'afihi akrimu nuzulahu wasi' madkhalah waqsilhu bima'i wa thalad. Nah, ternyata ini doa yang diriwayatkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah salat jenazah. Kalau yang tadi dua itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, ya, ada seorang sahabat yang mendengarkan beliau berdoa, ya, tatkala di rakaat yang ketiga. Ya. Mohon maaf, bukan rakaat tapi takbir yang ketiga dan keempat. Ya, jadi ini ada riwayatnya. Yang pertama tadi dari Abu Hurairah, ketika salat jenazah beliau membaca seperti yang tadi kita contohkan, ya, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha, dan seterusnya. Begitu juga dengan Wasi bin Asqa juga meriwayatkan, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat jenazah seorang laki-laki muslim, aku mendengar bacaan doa beliau, ya, Allahumma inna fulana bin fulana fi dhimmika wa hablika wa jiwarik. Ya. Nah, tatkala Auf bin Malik meriwayatkan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mensolati jenazah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wasi' madkhalah. Ya, dan seterusnya sampai akhir. Begitu juga dengan Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairah yang lebih singkat, yang umum kita sering baca, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mensalati jenazah dan beliau berdoa. Nah, di sini beliau salat dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina. Ya,
Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina. Ya Allah ampunilah kami yang hidup maupun yang mati. Ya. Wa saghirina wa kabirina. Begitu juga ampunkan kami ya Allah yang besar, baik yang tua, yang muda dan juga yang masih kecil. Wa dzakarina wa unthana. Ampunkan juga kami ya Allah yang laki-laki maupun yang perempuan. Wa syahidina wa ghaibina. Yang baik hadir menyolatkan sekarang ini, begitu juga yang gaib tidak menyolatkan jenazah ini. Allahumma man ahabbaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, barang siapa yang yang engkau hidupkan, maka hidupkanlah dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Maka barang siapa yang engkau cabut nyawanya ya Allah, engkau matikan, maka matikanlah dia dalam keadaan beriman kepadamu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Wa la tudillana ba'dahu. Yang pertama, Allahumma la tahrimna. Ya Allah, janganlah kami terhalang untuk mendapatkan ajrahu, kebaikan darinya. Jangan kami terhalang. La tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kami sampai terhalang mendapatkan kebaikan darinya, dari jenazah tersebut. Ya, wala tudillana ba'dahu. Begitu juga setelah dia meninggal, ya Allah, jangan kami disesatkan sepeninggalannya. Jadi kita berlindung kepada Allah, apa yang pernah dia ucapkan atau yang lain yang mengandung kesesatan, Allah bisa melindungi kita. Ya, wala tudillana ba'dahu. Tapi yang umum dari kita apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Nah, itu memang ada nanti lewatnya tuh. Ya, di dalam hadisnya yang diriwayatkan atau pendapatnya Imam An-Nawawi, ya. Begitu juga dalam beberapa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taftinhuma ba'dahu wala tahrimhuma ajrahu. Ya. Jadi di sini jemaah subhanahu wa taala, doa-doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keterangan tatkala beliau menjadi imam dan berdoa, didengarkan oleh salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis itu tatkala beliau berdoa tatkala salat. Ya, ternyata ada juga yang beliau baca setelah selesai salat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Gitu ya. Sama dengan kejelasan kemarin yang pernah kita sampaikan tentang menghadapi sakaratul maut. Ternyata membaca Al-Qur'an, diantaranya suratul Yasin itu, tatkala si mayit ini dalam kondisi dia sakit atau akan menjelang sakaratul mautnya, maka perbanyak baca Quran di sana. Tapi tatkala dia sudah akan sakaratul maut, hentikan baca Quran. Perbanyak mengucapkan La ilaha illallah. Dibimbing. Tapi kalau masih ada orang yang membaca Quran, ada yang membimbing di kuping yang sebelah kanan, dia bingung. Padahal di sana pertentangan antara malaikat dengan syaitan untuk mengajak dia tetap menjadi orang beriman dalam kondisi meninggal atau naudzubillah dalam kondisi kufur. Nah, jadi kalau dia ngedengerin lagi si mayit itu bacaan Quran riuh seperti itu, tidak ada yang membimbing, bingung. Justru tidak baik kepada mayit. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat. Ya, tatkala dia sakaratul maut sudah halaan nafas begitu, berhenti langsung semua yang tilawah Yasin. Mau dia selesai, mau di pertengahan dan seterusnya, ada satu yang membimbing, pertama keluarga atau ustaz atau orang yang di sana dengan bimbingan kalimat la ilaha. Entah dia mau nanti bisa mengucapkan atau enggak, tapi di dalam hati ada ketetapan, dia ada yang membimbing seperti itu. Ya, nah, itu yang perlu juga harus kita perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada pengurusan jenazah tentang salat jenazah. Nah, lalu jemaah subhanahu wa taala, jika jenazah itu seorang bayi, bagaimana? Ya, dia disunnahkan bagi yang mensalatinya untuk membaca doa. Kalau bayi yang meninggal, baik itu bayi itu dalam konteks ini belum kita bahas ya, tapi dulu pernah kita sedikit singgung. Kalau dia bayinya misalnya lahir sempat nangis dan bersin meninggal, maka perlakuannya sama seperti orang dewasa. Gitu ya. Tapi nanti ada yang boleh tidak disolatkan,
ya langsung dikubur dan seterusnya, ada ketentuan-ketentuannya. Maka di sini ada juga pendapat dari mazhab Syafi'i, ya para kalangan ulama Syafi'i, kalau sudah dia masuk mempunyai detak jantung, terus memiliki organ tubuh sudah lengkap dan seterusnya, walaupun misalnya belum lahir nggak sempat nangis, ya gitu ya, terus dia keguguran dan dikuret, atau dia misalnya dikeluarkan dengan kuret dan utuh, maka juga sama konteksnya, dia harus disalatkan. Seperti itu. Ya, pelakuannya seperti jenazah yang pada umumnya. Nah, di sini tatkala bayi meninggal beda doanya. Doanya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhran. Ya, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhran. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai kebaikan, ya, dengan meninggalnya pahala dan simpanan untuk kami. Ya, dan ini lebih tepat tatkala orang tuanya yang menyolatkan. Imam Nawawi berpendapat jika yang meninggal itu seorang balita, baik itu dia laki-laki ataupun perempuan, cukup membaca doa yang di atas tadi. Ya, jadi tidak ada doa Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Karena dia bagian daripada syafaat nanti bisa menolong dalam hadis yang sahih yang lain, menjadikan sebagai tanggungan kedua orang tuanya untuk bisa dijamin masuk surga. Justru kita yang menyolatkan ini yang belum jelas. Kalau si bayi itu sudah jelas tentang masuk surga dan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina. Begitu juga doanya. Ya Allah, berikan ampunan untuk kami yang hidup, ya, dan seterusnya, dan ditambahkan dengan doa Allahumma ja'alhu faratan li abawahi wa salafan. Nah, ini doanya. Jadi tidak ada Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Ya, jadi ada doa tadi Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhran. Cukup itu. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai kebaikan, pahala dan simpanan untuk kami. Atau Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina. Ya Allah, berikan ampunan untuk kami yang hidup. Yang hidup ini ampunan bagi kami yang hidup. Allahumma ja'alhu, dilanjutkan, wa faratan li abawahi. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kedua orang tuanya, wa salafan wa dhukhran wa idghatan wa i'tibaran wa syafiyan wa thaqalan bihi mawaziyatuhuma wa afrig sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Nah, ini bagian daripada doa menyolatkan daripada bayi, baik laki-laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pada isya kita. Ada pertanyaan? Aman Babib? Berarti? Baik, insyaallah nanti di pada isya kita lanjutkan sedikit lalu masuk ke tahsin tilawah kita. Ya, karena ada doa yang terakhir yang dari bagian daripada rukun, itu doa di takbir yang keempat dan mengucapkan salam, ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Lalu juga nanti insyaallah mudah-mudahan waktu sempat atau waktunya cukup, bagaimana posisi seorang imam itu menyolatkan baik jenazah laki dan perempuan. Ya, kalau umumnya kita kan kalau laki-laki di mana, Pak? Di mana? Di kanan atau di kepala? Di bagian dekat lurus di kepala, ya. Kalau perempuan di mana? Di tengahnya. Nah, ukuran tengah itu yang mana yang benar, gitu ya. Itu yang perlu juga dibahas. Lalu kalau meninggal lebih dari satu, seperti apa yang lebih dulu? Misalnya laki dan perempuan, terus anak bayi kecil, terus anak lebih dewasa, terus nanti ada ahlul maksiat yang meninggal barengan, begitu kan? Misalnya rubuh bangunan nih, ya, tiba-tiba semua ada beberapa yang meninggal. Seperti apa jajar? Apakah berbaris begitu atau berjajar begitu atau baris begitu? Siapa yang lebih dekat ke imam? Siapa yang lebih dekat ke kiblat? Nah, itu juga harus kita paling tidak mengetahui hal tersebut supaya nanti bisa mempraktikannya dengan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan sama-sama. Alhamdulillah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد. Kepada junjungan Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib isya salat al-jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, memberikan senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan atas setiap usaha yang kita lakukan baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga dalam bermuamalah sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan dari rukun salat jenazah sendiri ya, setelah dari doa yang ditakbir yang ketiga dan yang keempat juga doa ya takbir keempat atau doa terakhir yang disunahkan daripada jamaah yang melaksanakan salat jenazah itu yang berdoa ya, walaupun sudah membaca doa setelah takbir yang ketiga. Jadi apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Ya Allah, janganlah kami terhalang untuk mendapatkan atau memperoleh pahala darinya atau kebaikan darinya, dan hindarkanlah kami dari fitnah. Wala taftinna ya, jadi wala taftinna ya, bukan wala tahtinna. Tahtinna beda ya, wala taftinna tif ya babita wala taftinna ya, dan hindarkan kami dari atau kami mohon kepada Allah hindarkanlah kami dari fitnah sepeninggalan si mayit tersebut. Jadi kita dihindarkan dari fitnah tatkala dia setelah dia meninggal, itu juga berdoa tatkala agar kita memohon kebaikan atas maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyampaikan atau berkata, orang-orang dahulu biasanya membaca setelah takbir keempat itu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga doa yang biasa dibacakan daripada orang-orang yang dahulu atau maksudnya di kalangan sahabat di Al-Qur'an. Lalu mengucapkan salam. Dan kita lanjutkan sedikit di posisi berdirinya imam salat jenazah. Tatkala jenazah itu laki-laki, ya maka imam berdiri sejajar dengan kepala. Jadi sejajar dengan kepalanya. Ya. Maka ini bagian daripada yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan para sahabat seperti Anas bin Malik. Ya, tatkala menyalati jenazah laki-laki, maka Anas itu berdiri sejajar dengan kepala jenazah tersebut. Ya. Begitu juga tatkala mensalati jenazah perempuan. Ya. Tatkala jenazah wanita atau perempuan, maka Anas mensalatinya dengan berdiri sejajar dengan tengah badan jenazah. Jadi seketika itu Anas bin Malik menjadi imam dua jenazah. Pertama, ya jenazah laki-laki, beliau langsung berdiri sejajar dengan kepala jenazah tersebut. Ternyata selesai dari menyolati laki-laki tadi, datang lagi ya, seorang sahabiah ya, jenazah seorang perempuan ya, dari di zamannya para sahabat ya. Maka tatkala itu Anas menyolatinya dan berdiri sejajar dengan badan jenazahnya. Maka di sini catatan dari riwayat mengatakan tengah atau badan jenazah menyebutkan bahwa dia berdiri sejajar dengan pinggulnya. Ya, dan ini tidak bertentangan dengan riwayat di atas. Ya, jadi di tengah-tengah, ya, tetapi ada yang mengatakan di sejajar dengan itu. Ketika ditanya tentang masalah ini, seperti inikah cara baginda Rasulullah SAW menyalatkan dua jenazah yang berbeda, maka Anas menyampaikan iya benar seperti itu Rasulullah SAW. Ya, melaksanakan salat jenazah tatkala laki-laki sejajar dengan kepala, maka saja tatkala jenazah perempuan itu di tengah-tengah atau di antara pusat. Maka begitu juga dengan menyolati beberapa jenazah sekaligus. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau jenazahnya lebih dari satu, lebih dari dua, ya, maka baik itu jenazah laki-laki ataupun wanita, maka jenazah itu diletakkan berjajar antara imam dengan kiblat. Berjajar antara imam dengan kiblat.
Jadi berjajar ya antara imam dengan kiblat, tapi bukan menghadap. Maka Imam Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar ya bahwa Ibnu Umar pernah mensalati 9 jenazah. Jadi 9 jenazah laki-laki dan wanita. Jenazah laki-laki diletakkan dekat imam. Ya, jadi kalau kita umpamakan dibaca di Indonesia. Jadi jenazah laki-laki itu diletakkan di dekat imam. Jadi kalau imamnya di sini, jenazah laki-lakinya di sini. Baru jenazah perempuannya itu berdekatan dengan kiblat. Ya. Jadi jenazah laki-laki itu dekat imam, jenazah perempuan lebih mendekat kepada arah kiblatnya. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Ibnu Umar tatkala menjadi imam. Ya. Maka di sini jemaah subhanahu wa ta'ala, jadi dibariskan ke arah kiblat, berbaris. Jadi laki-laki mereka lebih dekat kepada imam, kalau yang perempuannya di depannya mendekat kepada kiblatnya. Maka ini juga direwayatkan ya pula ketika mensalati jenazah Ummu Kulsum binti Ali, istrinya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ini juga berlaku ya tatkala dia pola menguatkan lagi tatkala jenazahnya Ummu Kulsum binti Ali ya istrinya Umar bin Khattab dan jenazah putranya yang bernama Zaid, putranya yang bernama Zaid ya. Jadi putranya Umar tatkala meninggal, istrinya dengan putranya, jenazahnya putranya diletakkan dekat imam ya. Sedangkan jenazah Ummu Kulsum itu didekatkan ke arah kiblat. Saat itu yang menjadi imam salat adalah Sa'id bin As. Lalu makmumnya siapa? Ya, orang-orang luar biasa yang menjadi makmumnya. Ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Lalu ada salah seorang dari makmum itu selesai sholat protes melihat ke arah siapa? Ke Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Seorang laki-laki itu protes. Apa protes? Memang seperti ini. Wahai, dia langsung melihat Ibnu Abbas, Abu Hurairah yang paling banyak berinteraksi dengan Rasul dulu. Begitu Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Maka apa-apa ini katanya. Ya, apa yang kau lakukan sambil melihat ya tongis atau sinis kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, sahabat-sahabat ya Abu Qatadah dan Abu Sa'id. Mereka menjawab serempak, inilah yang sesuai atau yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka seperti itu jemaah. Jadi laki-laki lebih dekat ke imam, maka perempuan itu lebih dekat menghadap kiblat dengan sejajar berbaris. Maka hadis ini menjelaskan bahwa anak laki-laki yang disalati bersama seorang wanita dewasa, maka jenazah anak tersebut diletakkan dengan imam dan jenazah dewasa diletakkan dekat arah. Walaupun yang perempuan itu dewasa, yang meninggal laki-laki itu anak-anak, tetap hanya seperti itu. Kalau memang dia tiga, misalnya seorang laki-laki, lalu seorang anak laki-laki dewasa, lalu anak laki-laki, lalu perempuan, maka yang laki-laki dewasa jadi dekat imam, lalu berikutnya anak laki-laki, baru perempuan jadi dekat kita. Maka di sini bagian daripada yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu tentang saf di jamaah, ya disunahkan membentuk 3 saf. 3 saf. Ya. Safnya 3 yang lurus. Ketika mensalati jenazah disunahkan agar para makmum membentuk 3 saf. Nah ini yang sering terkadang mohon maaf di tengah masyarakat kita sering keliru. Jadi yang dimaksud 3 saf itu kan kita jangan mengumpulkan hanya full sampai seperti sholat. Dia sudah. Kalau orang yang misalnya yang menghadiri itu sedikit, misalnya 6 orang, maka di dalam hadis disebutkan bentuk 2 saf, 2 orang, 1 saf terdiri 2 orang, saf kedua 2 orang di belakang. Jadi disunahkan 3, bukan memanjang begitu seperti sholat. Nah, itu semakin banyak saf dan ganjil itu adalah bagian daripada ya, mana ada dalilnya juga yang mengatakan semakin banyak yang menyolatkan ya orang tersebut maka diampunkan dosanya. Ya Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosanya. Maka di sini 3 saf ya, jadi
makmum itu yang lurus. Bagaimana Malik bin Huwairah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, "Ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimin." Tidak seorang mukmin pun yang meninggal atau salah seorang mukmin yang meninggal dunia kemudian disalatkan oleh kaum muslimin, ya beluguna ayakunu thalathata sufufin illa bukirah. Ya, seorang mukmin meninggal lalu dia disalatkan oleh kaum muslimin yang banyaknya sampai 3 saf. Disebutkan banyaknya 3 saf. Malah bukan jumlahnya banyak disebutkan di sini, tapi nanti dalam hadis lain disebutkan ada 40, 100 dan seterusnya, melainkan diampunkan dosanya. Oleh sebab itu, Malik bin Huwairah selalu berusaha membentuk 3 saf. Ya, jika jumlah orang yang salat jenazah itu sedikit. Jadi kalau sedikit jumlahnya, usahakan tetap membentuk 3 saf kalau sedikit. Jadi jangan mengikuti seperti saf salat berbaris panjang mentok kiri kanan, enggak, tapi berbanyak saf. Tiga saf tadi. Maka Imam Ahmad di dalam madzhab hal ini berpendapat, aku lebih suka ketika jamaah sedikit dijadikan 3 saf, 3 saf orang yang. Maka jika jumlahnya mereka hanya terdiri dari 4 orang, bagaimana? Nah, sholat makmumnya 5 dengan imamnya, imam 1, makmumnya 4, seperti apa? Apakah tetap harus jadi 3 saf? Maka pendapat beliau dijadikan 2 saf saja, setiap saf 2 orang, karena makruh apabila dijadikan 3 saf, makruh. Karena yang belakangnya nanti ketemunya berapa 1 orang, seperti itu, jadi sendirian. Maka disunahkan agar jenazah juga disolati oleh banyak orang. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun min muslimin yablughuna mi'ata quluhum yashfa'una lahu ila syafa'u. Masyaallah. Tidak seorang mayit pun yang disalatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100. Sampai dia disalatkan sampai jumlahnya 100 orang. Dan semua mendoakannya, maka dengan tulus dan ikhlas doa itu dipanjatkan, kecuali akan dikabulkan doa. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ibnu Abbas meriwayatkan hadis, "Ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumu ala janazati 40." Hadis ini disebutkan oleh hadis 100. Hadis yang dari Ibnu Abbas itu 40 orang. Tidak seorang muslim pun yang meninggal dunia lalu dia disalatkan oleh 40 muslim, 40 orang rajulan, seorang laki-laki, la yusyrikuna billah, dari 41 pun tidak ada yang syirik mensekutukan Allah, illa syafa'ahum Allah fi, kecuali mereka Allah mengabulkan doa mereka untuk istighfar tersebut. Maka ini jamaah subhanahu wa ta'ala dari bagian daripada salat jenazah. Adapun kalau tertinggal takbiratul ihram salat jenazah, tidak perlu mengulang seperti takbir salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kita ketinggalan dan takbir, maka kita menambah takbir dan jalan imam membaca suratul Fatihah. Tapi kalau di salat jenazah tidak perlu, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Ma sami' fi taqdiri wa ma fa'ata bi fala qada'a alaih." Kala Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasul, "Aku ikut mensalati ya Rasul jenazah seseorang, tetapi terkadang aku tidak mendengar takbir, tidak mengikuti takbir atau ihramnya, atau ketinggalan takbir." Maka Rasul mengatakan, "Ya ma sami'ti, jika terdengar takbir maka takbir. Tapi wa ma fataki fala qada'a 'alaika." Jika tidak dengar atau ketinggalan, maka tidak usah mengqadha atau mengganti takbir, itu harus menjadi pakai. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau 3 saf tadi ada yang makruh itu Ustaz. Itu tetap bagian dari 3 saf, Akan tetapi memang di dalam sebuah ada ikhtilaf juga, tapi lebih baik ini boleh seorang perempuan kita tetap mensolatkan jenazah tersebut. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, maka itu bagian bisa diikuti 3 saf. Tapi kalau memang banyak, maka sendiri-sendiri, tapi bisa mengkonfirmasi lagi, jadi perempuan ibu bisa.
Tidak ada yang lain? Ustaz, kalau menyolatkan itu jenazah laki perempuan juga, nanti bacaannya gimana? Kenapa? Kalau jenazahnya Enggak, maksudnya nanti yang meninggal laki dan perempuan dua-duanya. Laki dan perempuan dua kan? Jenazahnya. cara berbeda bacaan. Dua-duanya dibaca. Ya, tadi udah kita jelaskan. Jadi untuk doa itu, oleh lagi Allahumma firlah warhamhu wa'afi, itu riwayatnya bukan adalah takbiratul yang takbir yang berapa? Tiga. Ternyata Rasul itu lebih sering setelah sholat. Ya, bagaimana tadi? Insya Allah nanti selesai ya doa-doanya yang biasa diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentang apa namanya? Sama dengan tatkala kita mendengarkan orang meninggal wafat kan biasanya kita Allahumma firlah. Padahal itu bagian dari doa setelah sholat. Tapi ternyata ada doa yang memang bagian daripada Rasulullah SAW. Jadi salah satunya apa namanya yang sudah kita dan insya Allah saya siapkan di grup supaya bisa kita apa namanya membiasakan juga dengan doa-doa yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana doa tadi yang sudah kita bacakan, Allahumma anta rabbuna wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha bil Islam ya wa anta rahmatullahi wa anta ala musyriha wa halaliha. Jadi insyaallah saya katakan supaya bisa dihafalkan dan mudah-mudahan itu bagian daripada kita menyempurnakan kembali amalan daripada kita insyaallah. Baik, tidak ada lagi? Tiga chapter itu minimal kan ya? Ya. Minimal ya. Ya, lebih diusahakan kalau memang tidak bisa apa namanya konteksnya itu sebenarnya bukan minimal dengan maksimalnya. Kalau dikatakan yang tiga berarti ada ganjilnya kan? Ganjil memang itu lebih utama ganjil itu Allah SWT kepada yang ganjil. Nah, maksudnya di sini adalah jangan memberi apa namanya sebagaimana contoh bagi Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para sahabat membiasakan dengan 3 saf itu walaupun jamaahnya misalnya 10 orang ya maka usahakan dijadikan 3 saf. Artinya kalau jamaahnya budak kan banyak bagus mana kalau langsung mentok-mentok di kanan saf seperti sholat itu juga masalah, maka usahakan dia ganjil begitu, usahakan ganjil bisa harus 3, maka 3 roncatnya berapa? Ada 5, 7 dan seterusnya. Kalau memang misalnya terpaksa harus apa namanya jadi genap ya tidak masalah ya, harus ada bagian rukun tidak, tetap rukun tadi itu adalah bagian daripada yang tidak kita sebut. Jadi kalau di sholat yang 2 kali ya biasanya banyak juga sholat sekali. Nah itu lebih bagus. Kalau bisa 10 kali luar biasa. Ya. Misalnya kalau kita kan terlambat, kita kan supaya bisa sempurna, gitu kan. Ya. Sholat lagi. Ya. Datangnya nggak balik. Jadi ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Malah itu lebih bagus, itu membuktikan jenazah itu adalah orang soleh. Salah satu. Jadi semakin banyak orang yang menyolatkan, maka dengan hadis yang sahih itu disebutkan Rasulullah SAW, ya itu adalah tandanya orang yang soleh, orang yang diterima amalnya oleh Subhanahu Wa Taala, dan juga orang-orang yang menjalankan semakin banyak, maka itu tanda juga doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau sholat gaib, Kenapa? sholat gaib, Gaib berapa? sholat takbirnya Sama dengan sama. Niatnya saja berbeda kan? Ya. Niatnya saja berbeda. Yang salat gaib pada hari Najib atau sholat sunatan, mana? soli, Nah, gaib. terus apa? Niatnya kalau salat gaib gimana? Ini sholat gaib. Ya, ini Babel. Niatnya gimana? Niatnya? Tapi sholat gaib, soli, Soli. sunatan, soli, Salli sunatal qa'id. soli sunatan. Ya. Cukup seperti itu boleh ya, atau kita tambahkan ala hadal mayit, tapi tidak ada mayitnya nih. Kalau mengatakan hadal mayit, berarti tidak ada mayit, dan itu niatnya terkira ada. Ya. Boleh kita menyebutkan nama ala hari atau ala al-mahmud siapa atau tatkala kita misalnya salat jenazah kita tidak tahu jenazahnya. Misalnya kan sering misalnya menyalat gaibkan para
para syuhada di Palestina. Itu dengan berniat saya salat sunnah gaib. Gitu ya. Lu berniatkan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Oh ya. Misalnya juga bapak-bapak memiliki prihatinan seperti salat gaib untuk para santri Al-Fazili kemarin. Tinggal meniatkan saja. Nggak tahu kan namanya satu-satu, nggak kenal juga. Ya sudah cukup dengan berniat untuk salat gaib. Itu sudah bagian dari berniat. Baik, ada yang lain? Kalau yang itu, kalau yang untuk yang kalau jenazah sudah malam itu 3 hari, 7 hari itu Ini gimana hitungannya? yang apa? Untuk tahlilan apa? Iya, tahlilan itu. Itu untuk 3 hari, 7 hari itu Hitungannya gimana? Ya, Setelah dia meninggalnya malam nih, hitungnya malam ini atau besok? Gitu. coba Ustaz. Ya. Jadi itu sebenarnya tidak ada di dalam keterangan hadis yang menerangkan hal tersebut, tapi itu bagian daripada memang kebiasaan di tengah masyarakat. Ya, kapanpun kita menghitung itu sebenarnya sah-sah saja, boleh saja. Yang menjadi tentuan itu kan kita mendoakan si mayit yang bisa mengkondisikannya atau orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang meninggalkan itu untuk menghiburnya kedatangan kita, gitu ya. Entah itu permasalahan misalnya hitungannya misalnya malam meninggalnya, setelah meninggalnya dan seterusnya, hari ke-7 dan seterusnya, itu sebenarnya tidak ada hitungan. Ada sebagian yang berpendapat hari ke-7-nya tidak maka diinginkan di sana. Tapi dia memang tidak pesawat sampai ini belum menemukan memang dalil yang kuat. Yang ada dalil yang kuat adalah ya sebutkan kebaikan-kebaikannya, jangan pernah mengingat keburukan mayit, didoakan, gitu ya, didoakan. Maka sama halnya nanti ada pembahasannya setelah ini. Ya, apakah sering kita menemukan tatkala orang nanti itu sebabnya tatkala mengantarkan jenazah, setelah kita baru menyolatkan ya. Itu orang kalau masuk kuburan copot apa? Sendal, pernah lihat ya? Itu katanya sunnah. Dari mana dalilnya? Apa dasarnya seperti itu? Memang ada hadisnya, tapi korelasi hadisnya seperti apa? Gitu kan. Lalu berikutnya di kampung atau kita sering apa? Selesai sholat diiringi dengan apa? Salat Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu yang bilang Muhammad la ilaha illallah saat di kuburan. Apakah seperti itu memang ada? Nanti kita lihat nih di hadis itu lihat. Sebagai kebocorannya bahkan kalau ada yang mengatakan mengharamkan hal tersebut karena bukan pada tempatnya berzikir. Ada yang seperti itu. Iya, bisa mendengar la ilaha illallah saat di kuburan. Nah, karena saking banyaknya kita di kampung juga orang yang mengikuti ke kuburan, itu biasanya jenazah belum diturunkan, biasanya apa? Jamaah mengambil posisi tempat duduk yang paling teduh, gitu kan? Jenazah misalkan kan ada yang duluan tuh, langsung ngambil tempat duduk gitu kan, duduk di tempat mana, nyebar kemana-mana, dan itu dilarang. Syaratnya jenazah masuk dulu ke yang lahat, baru boleh dari pengantar itu duduk. Tapi alhamdulillah kita di sini nggak ada yang boleh duduk berdiri semua, toh? Berdiri sampai selesai berdiri. Tapi ternyata di dalam hadis itu ada. Tapi kalau kita duduk di kuburan itu katanya nggak boleh. Memang nggak boleh. Menginjak dan duduk di kuburan itu tidak boleh. Tapi kalau memang kondisinya seperti apa namanya keluarga yang memang ingin dekat melihat dan seterusnya, di sampingnya kan ada kuburan baru, biasanya dua biasanya gitu kan, di kuburan keluarganya otomatis dia injak, maka itu ya dulu. Tapi kalau tidak ada apa-apa dan seterusnya kita berdiri atau duduk dan seterusnya, memang ada yang mengatakan tidak. Tapi ini pembahasannya yang khusus. Dan dalam mengiringi jenazah biasanya orang itu berduluan itu nyari, apalagi kalau siang-siang cari yang tempat teduh, duduk duluan, jenazahnya belum datang atau belum masuk dari gerbang, gitu kan, dari gerbang tempat pemakaman, ya, belum masuk ke liang lahat sudah pada duduk. Ternyata itu ada, dan itu ternyata mohon maaf walaupun di para kiai ya baru dari kampung bahkan dibikinin tempat duduk untuk yang berzikir dan seterusnya dan duduk padahal itu tidak ada dalilnya
itu sama halnya dengan pernah terjadi, insya Allah nanti kita juga belum membahasnya, nanti bahasnya di tempat kuburan di pekan depan. Ya, itu mengambil kain langsung ya mana bisa di kampung, batu nisannya diiketin dengan kain. Presiden belajar. Ya. Nah itu dasar awalnya dari mana tuh? Itu masih ada di dalam. Jadi ada dalilnya, ada dasarnya supaya bisa kita. Nanti kalau bapak-bapak nanti nggak pernah tinggal dengan orang-orang Hindu kan? Pernah tinggal dengan orang Hindu, pernah, tapi kebiasaan orang Hindu langsung lagi kebakar, lagi ada itu membakar. Pernah cium baunya apa? Babi kulit? Hah? Babi kulit pernah dengar? Wah itu bisa mata-mata kalau nggak biasa. Ya karena saya di sana di Lombok itu kan berdampingan. Nah memang ada beberapa amalan-amalan kita itu tersusupi oleh kebiasaan orang-orang Hindu. Begitu juga dengan dulu karena kita berdasar dari Hindu. Jadi ada memang tersusupi sedikit-sedikit. Nanti kalau bapak mau baca-baca, karena orangnya senang baca, ya baca. Namanya buku Parasit Akidah, itu keren, mantap ya. Di korelasinya di kerajaan ini, masuknya di ajaran Islam seperti apa, masuk di kebiasaan itu tetap bisa kita melihat sisi-sisi yang ini. Baik, ada lagi terakhir? Kalau itu kan masalah berjarak orang yang salat jenazah di kuburan, jangan dia perkara yang baru datang gitu. Sama aja dengan salat jenazah di sini. Itu kita belum selesai tadi. Insyaallah nanti ya. Jadi tadi selesai ini sebenarnya itu pada waktu yang membatasi. Bagaimana kalau seseorang tadi kan dia terlatih kalau takbiratul ihram, dan dia tanya di pengurusan jenazah ini yang mengatakan seseorang yang tatkala dia ketinggalan, ternyata tidak dapat sholat ikut di masjid atau musholla. Bagaimana kalau dia misalnya menyalatkannya di kuburan, orangnya sudah dikubur nih, maka itu boleh, ya, itu boleh. Jenazahnya dikubur, salat jenazahnya dikubur. Dalilnya mana? Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma waradna baqiya idza huwa bi qabrin jadidin fasa'ala anhu qalilan qala. Jadi begini. Jika hadis ini seketika itu Rasulullah SAW dikabarkan oleh para sahabat. Rasul ini adalah orang yang luar biasa, beliau ini adalah orang yang panutan. Sampai di pojoknya kota Madinah, di salah satu jalanan di tamannya kota Madinah ada seorang Yahudi. Dan kalau orang Yahudi itu buta dan selalu mencaci, mencerca, menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Muhammad itu seorang dusta, orang yang gila, gagal, masa aku lebih Nabi. Tapi apa? Setiap pagi, siang, sore Rasul itu menyuapi dia makanan, kasih dia makanan, disuapi dan seterusnya, tanpa memberitahu itu orang Yahudi. Nah, dalam hadis ini diterangkan Rasulullah SAW adalah seorang yang tatkala beliau Rasulullah SAW sering mengunjungi orang tersebut, ya, mengunjungi orang tersebut, ya, artinya diurus oleh Rasulullah SAW, dikunjungi, disuruh dan seterusnya. Ya, dan meninggal orang ini di malam hari, di larut malam, disolati oleh para sahabat dan langsung dikuburkan. Dan Rasulullah SAW kan dikasih kabar. Dan kala itu langsung paginya Rasul mengatakan apa? Kenapa engkau tidak mengabariku? Ya, salah seorang di antara orang yang sering aku kunjungi itu meninggal. Maka para sahabat menjawab, ya Rasul, kami tidak enak mengganggu istirahat. Ya, maka Rasul mengatakan tidak ada hal hubungan dengan istirahat. Maka tak ada yang meninggal pada. Maka dia Rasulullah bertanya di mana dikuburkan, langsung beliau kuburannya dan melatinya dikubur. Makanya sebagai dalil boleh ketika kita tertinggal melati salat di masjid atau ketika melati jenazah di masjid dan itu terlambat, ya, ada teman kita bermakmum, syaratnya ada makmum dan seterusnya atau sendirian boleh, ya, itu melati terkena, ya, sesuai dengan kondisinya, ya. Kalau dia laki-laki maka sejajar, pada perempuan itu.
satu lagi. Hanya pasal yang satu lagi. Ya. Apa hukumnya kalau kita sholat di jenazah tidak ada atau dia tidak suci? Apakah harus berwudu dulu? Tadi sudah kita bahas yang pertama, syaratnya sholat jenazah sama dengan sholat pada umumnya. Ya, wudu. Nah, kadang-kadang gini, juga berarti ini kan saya kan di lapangan nih, dulu di Tomang, di mana kalau pas kita lagi bawa apa ya dari rumah ke sana, langit kita akan banyak orang ini. Jadi orang tak juga orang tahu ikut aja jalan dari itu. Kita nggak tahu dia sudah suci atau tidak. Ya, itu boleh banget. Tetap syaratnya sama seperti sholat pada umum. Ya, wudu, ya, terus baju suci, hindarkan dari najis, tempatnya sholat dan seterusnya. Nah, nanti juga babnya sebenarnya ini belum selesai kita. Mana lebih utama Rasulullah SAW melaksanakan sholat jenazah itu? Apakah di dalam masjid atau di luar masjid? Apakah di dalam musola atau di luar musola? Maka disyariatkan itu di luar masjid. Itu lebih utama. Tapi bolehkah di dalam masjid? Boleh. Ya, jadi kalau antara masjid kan pendek gitu, nggak nampak gitu ya. Maka lebih bagus juga di dalam masjid. Baik, orang, dan ada lagi? Aman? Ya, harus suci, tetap suci. Harus suci. Ya, harus suci. Dan nanti tadi kita sudah ini orang yang memandikan jenazah, kemarin sudah benar-benar belum lupa ya. Orang yang memandikan jenazah dan mengurusannya, maka disunahkan atau bahkan diwajibkan untuk mandi. Ya, mandi. Bukan hanya cuci tangan saja dia harus mandi. Ada yang lain? Nah, berkabung pernah kita bahas juga tidak boleh lebih dari 3 hari dan ternyata bukan untuk anak saja, tapi juga untuk suami dan istri. Dan dipahamkan perlu juga sebagaimana kemarin yang memandikan. Jadi bukan lagi di bab memandikan jenazah. Ya. Jadi suaminya meninggal, terus ada anak perempuannya, istrinya. Mana yang lebih berhak memandikannya dari awal? Anak perempuan boleh kan? Memandikan bapaknya? Nggak boleh. Hah? Nggak. Ya. Nggak boleh atau boleh? Oh, tapi terakhir hanya menyiramkan saja. Tapi kalau istri dari awal sampai akhir, ya, itu berbeda. Boleh hanya melihat menyiramkan saja. Tapi kalau memandi dan menggosok dan seterusnya itu istri. Tapi ada yang dekat orang kita, orang-orang kita itu, ini kan anaknya, ini kan mahram. Justru istrinya bukan mahramnya, dia orang lain. Ada tidak ada. Bapak kata mau nanti kalau sedang memandikan jenazah, mau bilang apa? Mau berdebat di sana atau masjid? Ya, enggak. Makanya harus kita mungkin untuk dengan cara yang baik. Jangan, nggak boleh bu, berdasarkan ini bla bla bla. Nggak bisa, orang lagi dia sedih. Benar kan? Alasannya dia. Ya, anak perempuannya mahramnya, mahramnya. Justru bapaknya mahramnya, kalau istrinya bukan mahram bin nasab. Kalau dia mahram ya mungkin dinikahi. Nikah, nikah di dalam mahram. Justru katanya istrinya itu orang lain katanya. Kalau misalnya pihak dari lakinya misalnya, pihak dari laki misalnya kakaknya atau saudara laki-lakinya yang meninggal. Boleh saja sah dia mengatakan ya sah-sah saja mengatakan seperti itu. Tapi cara menolaknya jangan didebat dengan lima ahli karena dia yang lebih berhak dengan baik. Kalau seorang wanita yang meninggal, anak laki-laki ini juga nggak boleh juga. Nah, kemarin kita bagaimana bahasanya kemarin? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak. Nah, kalau ibunya meninggal, langsung dia akan memandikan seorang laki-laki, anaknya laki-laki memandikannya, boleh nggak? Boleh kecuali kalau nggak ada wanita yang lain. Ya, kemarin kan sudah kita bahas lengkap itu kemarin itu. Ya. Tapi kalau masih ada, maka dia tetap dia bagian daripada aurat. Ya. Jadi aurat seorang perempuan bersama dengan walaupun misalnya mohon maaf di dalam pembahasan aurat itu terkadang sering salah kaprah. Ya, ibu-ibu terutama saya menyampaikan juga beberapa kali di macam ibu-ibu. Tatkala dia bertemu dengan bestinya sesama ibu-ibu, dia bukan nasab segala macam langsung buka jilbab begitu aja walaupun belum pulang. Justru itu tidak boleh.
tetap harus pakai khidmat. Wong bukan mahram, sesama ibu-ibu, ya nggak boleh tetap main orang. Orang laki perempuan dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung. Tapi kebiasaan ibu-ibu gimana kalau pertemuan? Kalau di ruangan ibu udah buka-buka semua, mohon maaf. Lagi sampai yang biasa di luar pakai, terkadang nggak paham. Nah, sama dengan mohon maaf, tatkala tidak ada yang melarang ibu-ibu itu untuk renang, untuk dia renang sewa atau ruangan renang yang khusus perempuan. Tapi terkadang dia menghilangkan yang sangat. Sekarang kan baju renang yang tadi itu banyak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Membuka aurat. Yang tadinya di luar pakai jilbab, tatkala masuk kolam renang, walaupun sesama ibu-ibu renang segala macam, kepada tertutup dibuka jilbabnya langsung renang gitu saja. Justru di sana fikih berlaku tetap tidak boleh diperlihatkan. Ya, kira paham ya? Nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ingin renang diizinkan kalau sesama ibu-ibu dan tempatnya. Ada kok fasilitasnya. Nah, itu ada khusus itu cuma 50 ya, khusus 51 bulan. 1 bulan seminggu bisa bisa renang, belajar dan seterusnya. Tapi kalau ibu-ibu saja dan umum pribadi nggak ada orang sama sekali. Tapi itu harus yang diingatkan. Yang lagi. Ya baik. Kenapa kalau nggak jadi? Baik. Mana lagi? Mana baca tadi teman? Baik, bapak-bapak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah mau jam 6 aja jam 8 ya. Malam ya. Insyaallah. Tasbih kita terakhir kemarin di surat apa? Dikasih tugas. Ada tugas apa ya? 105. Ayatnya? Iya. 105 ya. Halaman 13. Apa 15? 15 ya. Terakhir itu 105. Halaman 16. 16 itu yang terakhir. Iya. Baik, kita review saja ya, hanya membaca review saja, insyaallah. Ini kemarin saya minta bapak untuk menghafal juga ya. Ini salah satu doa atau bacaan ruqyah untuk yang kena sihir, baik itu laki-laki atau perempuan atau istrinya ada mulai aneh-aneh, dibaca ini aja. Ya. Ada kalau mulai kejang-kejang atau mulai muntah berarti ada yang iseng. Baik, kita baca sama-sama dari Ta'awud dalam basmalah halaman 16 ayat 102 sampai dengan 105. Dari Ta'awud dan Al-Bas sekarang sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil
ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Masih terdengar, masih ada yang kurang sabar, menahan di idgham, di ikhfa, di gunah mim, syaddah. Jadi saya berbiasakan yang menahannya di sabar. Kalau ada pesawat, cukup menahan. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. وارحمهم كما ربونا صغارا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم تقبل لكل دعاءنا، اللهم تقبل لكل تلاوة، اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل الزمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في إثيوبيا وخصوصا في فلسطين وفي غزة يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت شافع، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.